Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi pelajaran kali ini adalah overhaul Supra 125 yang sudah dimodif koplingnya. Pelajaran kita masih konsisten dengan metode yang jelas, mudah, praktis, dan terapan, dan tentunya menggunakan alat yang sederhana. Selamat mengikuti petunjuk instruktur kami dan dapatkan serial CD pelatihan dari Auto Champion Training Center, mencetak mekanik terbaik di bidangnya, Auto Champion. Sebelum kita melakukan overhaul, yang akan kita lakukan dengan alat yang sederhana, sekaligus dengan pekerjaan yang sederhana, kita akan sebutkan dulu alat-alat sederhana yang akan kita gunakan, yang tidak membutuhkan alat kompleks, seperti tadi juga yang kita sebutkan, yaitu kita harus ketika menerapkan disiplin pekerjaan yang di pabrikan, kita terkungkung dengan alat yang komplit, yang serba mahal, yang serba lengkap. Namun di sini kita lakukan dengan alat yang sederhana. Alat-alat yang sederhana itu diantaranya adalah nanti koran ini nanti dibutuhkan, koran, kemudian baut bekas, kemudian gear bekas, kemudian kayu yang nanti dilapisi kain. Terus alat-alat yang berikutnya diantaranya adalah kleker magnet, kemudian crankcase remover atau pembelah crankcase, kemudian kunci T8, kunci T10, tang jepit kecil, tang sirklip, ini juga tang sirklip keluar, tang sirklip ke dalam, tang sirklip keluar, obeng min, obeng plus, kemudian obeng plus lagi, obeng plus kecil, kemudian ini kunci 12, kunci 14, kunci 8, 9, kunci 10 ring dan 12, kunci 10 ring dan pas, kemudian kunci 8 ring dan pas, dan beberapa kunci sok, diantaranya sok 14, sok 19, sok 12, dan yang terakhirnya adalah sok 17. Kemudian termasuk ini alat yang kita akan gunakan nanti adalah alat khusus pembelah kopling. Ini juga dijual di pasar. Ada dua tipe versi. Yang ini menggunakan kunci sok penggunaannya, menggunakan stang kunci sok. Kemudian obeng kecil. Yang berikutnya adalah kunci palang 3, diantaranya nanti ada kunci 12, 14, dan 17. Baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung lakukan langkah-langkah kegiatan overhaul. Sebelum kita melakukan langkah langsung kepada pengerjaan mesinnya, terlebih dahulu dilepas beberapa komponen yang terkait dengan mesin. Diantaranya adalah filter, kemudian karburator, kabel kopling, kemudian kickstarter, kemudian post tabnya, kemudian berikutnya bisa dilepas knalpot, kemudian tuas persneleng, dan berikutnya adalah selang-selang dan kabel-kabel yang terkait di mesin. Pertama kita bisa melepas filternya dengan kunci T10. Kanan dan kiri, kemudian kita lepas sambungan ke leher karbu ini dengan kunci plus, obeng plus. Kita taruh di tempat yang sudah kita sediakan. Berikutnya kita melepas karburator, kita lepas dulu kabel karburatornya. Melepas selang karburator. Dan kita melepas karburator dengan kunci
L8. Bisa digunakan yang pas ataupun yang ring. Ya. Kita lepas karburatornya. Kemudian ini kabel-kabel TSS juga kita lepas. Ya, ini TSS atau disebut dengan throttle switch system. Ini termasuk komponen tambahan pada karburator pada sepeda motor Supra 125 Honda. Melepas kickstarter dengan kunci 12 ring. Apabila agak susah, kita gunakan obeng main ini untuk melepas biar mudah. Ya. Berikutnya melepas tuas persneling dengan kunci 10 ring. Boleh pas, boleh ring. Gunakan yang termudah. Langkah berikutnya kita melepas post-step sepeda motor ini ya. Untuk melakukan pelepasan post-step ya, karena kadang posisinya susah, yang terbaik gunakan shock ya. Kebetulan motor ini post-stepnya pengikatnya kunci shock 12 ya. Tapi bagusnya yang menggunakan yang tipe lebah seperti ini ya. Tipe lebah atau segi 6, karena kalau yang menggunakan yang tipe keriting nanti hasilnya bisa cepedol bautnya. Kita lepasin, nanti ada beberapa baut yang ada di Supra ini. Ya, ini kita lepas post-stepnya. Ini ada 4 baut post-step, semua baut 12, ukuran 12. Langkah berikutnya kita melepas rantai ya. Sebelumnya kita buka dulu penutup rantainya dengan kunci T8. Ya. Terus bagian gearnya kita lepas dengan kunci T10. Knalpot ya, ada baut ya, baut pengikat yang di belakang ini semua menggunakan kunci 12 ya. Kita gunakan 2 kunci karena ada mur sama baut. Kemudian yang ini baut 12, semua baut 12. Kita lepas dulu bagian sini, bagian belakang ya. Bentar, untuk metode yang tepat kita ngelepas knalpot itu dari sini ya, biar nanti tidak terlalu dengkek ya. Jadi bagian leher bagian bawah ini ya, ujung knalpot ini itu yang pertama, berikutnya yang belakang yang mengikuti. Apabila masih berat, pakai obeng. Baik, berikutnya kita lepas kopling manualnya. Aslinya ini tidak berkopling, tapi ini kita lakukan modifikasi sehingga di sini ada tempat atau dudukan tuas kopling. Kita lepas terlebih dahulu. Ya. Sebelumnya siapkan tempat oli ya. Kita akan tap terlebih dahulu olinya ya, biar nanti pekerjaannya tidak becek dan berantakan. Menggunakan kunci shock 17. Baik ya, karena kita melakukan metode overhaul ini sendiri, jadi kita nggak langsung menurunkan mesin dengan sekaligus ya. Jadi kita modelnya diiras ya, artinya nanti kita lepas satu persatu komponen mesin ini. Yang pertama ini head silindernya, kemudian blok silinder kita lepas, kemudian nanti blok magnet sebelah sini, blok magnet. Yang berikutnya adalah blok kopling ya. Setelah tinggal crankcase-nya baru kita turunkan, jadi lebih ringan karena tanpa bantuan orang lain. Sekarang kita yang pertama kali kita lepas adalah head silindernya. Kita lepas dulu baut 10 ya, menggunakan T10 ya, karena ini terkait dengan penutup samping kamprat ini ya. Ya. Kita tempatkan tempat khusus. Berikutnya kita lepas terlebih dahulu sebelum melepas berbagai baut pengikatnya. Kita lepas gear timing ini ya, yang menyatukan kamprat dengan bloknya ini biar nanti nggak ketarik. Jadi ini kita lepas terlebih dahulu dengan kunci T8. Ya,
Setelah terlepas, yang nggak mengikat, kita lepas baut samping T8. Dua baut mesin ya, dua baut samping ini pengikat blok silinder dengan head silinder ini dengan kunci T8. Ya, berikutnya kita lepas dulu nanti biar nggak mengganggu penarikan selang ya, selang pernapasan mesin yang bagian depan ini bawah, sering disebut juga dengan blue bypass ya. Begitu pula ini selang yang akan terikat nanti, yang selang kevakuman kanan dan kiri. Sekarang kita lepas head, baut 4 baut pengikat silinder kop atau silinder head ya. Terbaik untuk awal-awal pelepasan menggunakan yang kunci shock yang segi 6 seperti ini ya. Kunci shock yang segi 6 ini nanti bautnya akan awet dan aman, nggak rusak. Jangan menggunakan yang shock keriting seperti ini, nanti cepat ledes bautnya. Terus kita lepas dengan cara menyilang ya, menyilang ini, terus ini arahnya. Langsung lepas. Kalau agak susah kita ongkek, tapi ongkek ringan, karena kalau terlalu keras bisa merusak sirip-sirip ini ya. Kalau keadaannya kondisi berat, kita bisa boleh mukul, tapi tidak boleh pas sirip ini, tapi bagian-bagian yang kuat seperti sini boleh dipukul pelan-pelan seperti itu sampai terbongkar dengan mudah ya, siripnya tetap aman. Kita lepas gear timing dulu. Ini rantai kampratnya, ini tensioner atas dan bawah ya. Kemudian kita ongkek bagian ini dengan obeng min karena sudah nggak ada pengikatnya. Kalau masih berat tetap dipukul pakai kayu boleh, tapi jauhi sirip-sirip yang kuat bagian sini, contohnya yang kuat kita pukul pakai palu ya sampai keluar. Ya. Ya, ini blok silinder, komponen yang disebut dengan blok silinder. Tensionernya ya, tensioner bagian bawah, kemudian ini tensioner bagian atas. Selanjutnya kita lepas sekernya. Ya, berikutnya kita akan lepas pengunci seker ini ya, pengunci pen seker. Tapi dibiasakan kita untuk menutup bagian blok dalam ini biar nggak masuk. Karena kalau kita cuma ganti sekernya ternyata masuk, kita jadinya malah jadi turun mesin. Ya, kita tutup ini biar nggak masuk ke dalam ya. Begitu pula yang samping sebelah rantai kamprat ini kita tutup juga. Kita tutup sini sebelah rantai kamprat sini ya, biar nggak masuk ke sana penguncinya. Baru kita lepaskan ya, mengunci pen seker ini dengan bang min. Untuk menghindari terbang ini diginikan, ditutup pakai jempol ini, terus kita ongkek bagian pengunci seperti ini ya. Jadi kita aman dari terlempar. Ini penguncinya yang dikhawatirkan masuk ke dalam. Kita dorong pen seker menggunakan obeng min ya. Berikutnya ini seker ya, ini pen sekernya, terus ini bagian ring seker ada 3 tempat. Untuk yang jenis seperti ini, dia sebetulnya pembakarannya udah merabas ke belakang, sehingga terkadang olinya berasap, knalpotnya berasap di belakang karena sudah sedikit tembus, pembakarannya tembus ke sebelah sini, sehingga olinya ikut terbakar menumpuk di bagian sini. Ya, yang seperti ini harusnya sudah diganti dan di oversize. Kita bongkar blok magnet ini. Sebelumnya kita lepas kabel-kabel yang terkait dengannya. Ya, baru kita bongkar, tutup bloknya ini dengan kunci T8.
Setelah dilepasi semua bautnya, kita lepas ya. Biasanya pelepasan awal-awal kadang berat, kita bisa palu, kita dorong bagian blok penutup magnesnya dengan bagian yang nonjol di bagian blok ini dengan yang baut yang bekas yang tumpul sehingga tidak melukai. Nah, perhatikan caranya. Kelihatan ya? Jadi ini spoolnya untuk yang Supra menggunakan spool tidak menggunakan spool pengapian ya. Jadi dia yang ada cuma spool lampu ya dan spool pengisian ya, karena dia menggunakan tipe pengapian yang DC ya, sehingga tidak menggunakan spool tapi menggunakan aki sistem pengapiannya. Terus kita lepas ya, ini gear motor starter ya. Kita lepas berikutnya magnet ya. Untuk menahannya kita bisa dengan dua cara. Yang pertama dengan kayu ini ya, kayu dimasukkan di depan sini ya, dia bisa menghentikan gerakan ya, sama kainan biar kayu rusak, yang kayu bagian yang serpian-serpian kayu itu yang rusak tidak masuk, maka dengan cara seperti ini kita taruh di sini ya. Seperti ini ya. Terus melepas dengan kunci shock 17. Gini ya. Seperti itu, ditahan ya, ini dilepas. Yang cara itu yang pertama. Cara yang kedua bisa ditahan menggunakan trigger ya. Trigger ini ditahan ya, ditonjok ke sini ya, cukup bentar. Ini cara yang pertama ya. Kemudian cara yang kedua yang langsung kita lepas dengan cara kedua ya, dengan memanfaatkan trigger. Tapi ketika memutar ini dijereng gini rantai kampretnya biar dia nggak ngeluntung. Nah, ini cara yang kedua dengan memanfaatkan trigger ini ya. Kita gunakan baut bekas juga. Langsung kita lepas menggunakan kunci shock 17 seperti ini. Jadi sudah tertahan, baru kita lepas seperti ini. Berikutnya kita gunakan leker pelepas magnet ya. Kebetulan untuk leker ini kombinasi untuk berbagai jenis motor. Jika kalian belilah tracker yang kombinasi. Kita pentokkan dulu, baru pullernya kita putar ya. Bisa kita putar menggunakan obeng ini apabila tidak ada tuasnya. Cara nahannya seperti tadi ya, dengan memanfaatkan trigger atau kasih kayu yang dilapisi kain masuk ke sana, stang seker ya. Ini cara yang berikutnya, masukkan ini trigger ini.